melihat Vera Crowley berlari. Mendengar teriakan bahwa mereka harus berlari lebih cepat. Mereka memiliki 500 putaran tersisa. Pahlawan dapat mengguncang pers. Skor mencapai 1986. Spearman menebang pohon-pohon yang roboh. Menyerang mereka dengan gading. Sun Yunwater melihat ke langit. Berpikir bahwa mereka masih akan melihat siapa adalah siapa. Dia berkata bahwa dia akan memenangkan permainan ini. Sistem memberitahu Sun Yunwater bahwa skornya saat ini adalah 3825. Tingkat kesukaan Anna adalah 210 poin. Tingkat kesukaan Selena untuknya adalah 30. Tingkat kesukaan Evelyn adalah minus 40 poin. Planet Aquamarine. Jalanan kota yang cerah bersinar dengan lampu neon. Ada banyak orang berjalan di jalanan. Mereka mengangkat kepala mereka ke langit. Bertanya tentang apa itu. Jam pasir besar muncul di langit. Di dalamnya ada pasir keemasan. Sistem menginformasikan bahwa permainan tim dunia ini telah dimulai. 3. 153. 559. 998 detik. Daniel Eriksen diserap oleh sistem. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Sistem memberitahu dia bahwa dia telah terpilih. Dia bertanya tentang pemain dengan kaget. Sistem menyuruhnya untuk menyerang dunia dengan banyak. Batas waktunya adalah 10 tahun. Kemudian Branny Jerton juga terserap. Aturan pertama permainan. Mereka yang telah memulai permainan tidak dapat meninggalkannya sampai kematian mereka. Setelah kematian, pemain akan dapat menunggu kebangkitan ego di alun-alun utama. Sistem mengambil gadis itu. Aturan kedua permainan. Pemain menerima poin agresi untuk menyelesaikan misi dan waktu bertahan hidup yang lama. Poin agresi dapat ditukar dengan item, serta semua yang diperlukan untuk bertahan hidup. Mereka juga dapat digunakan untuk membeli waktu kebangkitan. Poin agresi dapat ditukar. Aturan ketiga permainan. Peti muncul secara acak di dunia game. Ada poin agresi, peralatan, hadiah pertempuran, dan sejenisnya di dalam peti. Hadiah dapat ditukar. Sistem mengambil orang lain. Aturan keempat permainan. Waktu kebangkitan untuk pertama kalinya adalah 5 detik. Untuk setiap kebangkitan baru digandakan. Sistem meminta pemain untuk menjaga diri mereka sendiri. Aturan kelima permainan. Dalam permainan, waktu berjalan 10 kali lebih cepat. Sistem meminta pemain untuk mencoba bertahan hidup. Jika mereka mati di alun-alun, mereka akan mati secara nyata. Penghitungan mundur telah dimulai. 3. 153. 559. 997 detik. Saat itu malam hari di hutan perak. Hippolycius melapor kepada tuannya bahwa sesi pelatihan telah membawa hasil yang nyata. Dia melaporkan bahwa Gnoll dan manusia Sungai Hitam yang tinggal di dekatnya juga telah masuk dalam pelayanannya dan saat ini sedang menjalani pelatihan. Dia menjawabnya dengan baik. Di sini, pemberitahuan sistem merah muncul di atas air Sunyun tempat pemain tinggal. Desa pemula telah berakhir. Menciptakan aturan dunia. Aturan pertama, setibanya di sana, wilayah yang bisa ditempati pemain dibatasi. Perlindungan otomatis desa pemula berlangsung selama 1 minggu. Aturan kedua, selama pertahanan desa pemula, semua karakter non-pemain yang memasuki desa akan diteleportasi dan ingatan mereka tentang desa akan dihapus. Aturan ketiga, peti akan muncul di dunia. Desa pemula Sakura yang pertama telah muncul di sebelah hutan perak di dataran Mulligan. Kemudian sebuah peti jatuh tepat di sebelah Sun Yunwater, yang membuat naga itu takut. Dia melihat peti itu, bertanya-tanya apakah dia sendiri yang harus menjaga peti ini. Dia membukanya dan menyadari bahwa peti itu kosong. Dia berpikir bahwa peti ini mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan hadiah. Tapi dia hanya bisa mendapatkan hadiah ini jika pemain membuka peti itu. Sun Yunwater dengan marah menyadari bahwa dia tidak hanya tidak bisa menjadi manusia, tetapi dia juga harus menjaga peti ini sekarang. Naga itu berpaling kepada para pemimpin sukunya, kepada serigala abu-abu, ular kulit, dan yang lainnya, mengatakan bahwa mereka harus membawa ke sini semua peti yang ditemukan di hutan. Mereka dengan mudah menerima perintah itu. Air Sunyun memberitahu Hippolycius untuk membawa semua bom dan jebakan dengan mengirimkan gas yang telah mereka buat ke sini. Dia juga dengan mudah menerima perintah itu. Sun Yunwater bertanya kepada sistem apakah ada sesuatu seperti peta dunia. Sistem merespons tuan rumah bahwa setelah kedatangan para pemain, peta dunia telah diperbarui. 10 poin sistem diperlukan untuk membukanya. Dia meminta untuk membuka kunci kartu. Sistem memberitahu bahwa kartu tidak terkunci. Badge diperbarui. Lokasi desa Novichok ditandai di peta. Sun Yunwater berpikir tentang fakta bahwa sebenarnya pertempuran tidak sama dengan perang. Meskipun, pada awalnya, para pemain lemah, mereka memiliki waktu 7 hari di mana mereka akan berlatih dengan tenang. Sun Yunwater memutuskan bahwa berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, sebagai seorang gamer, para noob memiliki titik lemah yang dapat menghancurkan mereka, yaitu rasa ingin tahu. Hippolycius memberitahu Sun Yunwater bahwa semua peti ada di sini. Ada banyak peti terkunci di tanah. Naga meminta pelayannya untuk membuka semua peti. Dia menuntut untuk menguraikan jebakan gas beracun, bom, dan benda beracun lainnya.
lainnya. Dan dia juga menuntut untuk menyembunyikannya di suatu tempat di dekatnya di semak-semak. Sunyun Water meminta untuk menyembunyikan peti itu dengan baik, tetapi tidak berlebihan. Hippolycius bertanya kepada pemiliknya mengapa semua ini terjadi. Dia menjawab bahwa dia memiliki teman di sini, dan dia ingin memberi mereka hadiah. Sunyun Water mengambil salah satu peti dan berpikir bahwa mereka yang menemukannya ingin membuatnya menjaga peti tersebut. Sunyun Water tertawa. Sistem memberitahu Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah 38-42. Tingkat kesukaan Anna adalah 210 poin. Tingkat kesukaan Selena terhadapnya adalah 30. Tingkat kesukaan Evelyn adalah minus 40 poin. Di dataran Mulligan di desa para pemula, Daniel Edison mengangkat batu ke udara. Batu-batu itu bersinar dengan energi biru. Dia meletakkan satu batu di atas batu yang lain dan mereka saling menempel. Dia menerima pemberitahuan bahwa dia menerima tugas baru untuk membangun sebuah rumah. Dia dapat menggunakan 100 potong kayu, 100 potong batu. Dia mempelajari panel, berpikir bahwa ada peta dunia, forum, tombol buat tim, penyesuaian panca indera, sistem tugas, tetapi tidak ada tombol profil keluar. Dia mengerti bahwa ini nyata. Ada dunia yang telah berubah menjadi permainan. Di sarang naga, Selena berlatih sihir. Dia mempelajari bukunya yang melayang di udara dengan tongkat di tangannya. Evelyn, yang mengawasinya, berpikir bahwa dia pasti marah. Dia berpikir bahwa semuanya karena dia. Dia melarikan diri dengan Blade, dan si brengsek ini menjualnya kepada bandit untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Evelyn berpikir itu hal yang baik, dia tidak akan melihat Blade lagi. Dan jika dia melihatnya, dia akan membunuh pencuri itu sendiri. Sunyun Water memandang Evelyn dan berpikir bahwa gadis-gadis yang begitu rapuh. Dan mereka semua merinding. Dia tidak mengerti bagaimana Evelyn dapat memiliki penampilan binatang seperti itu. Dia mengatakan bahwa Anna pasti tidak akan menjadi sama dengannya. Dia menyuruhnya minum obat untuk menyembuhkan kesehatannya. Dia memberi Anna secangkir obat, dan simpatinya meningkat 10 poin. Dia berterima kasih kepada Ten Naga atas perhatian dan bantuannya. Hippolycius melaporkan kepada pemiliknya bahwa para pahlawan telah keluar dari keranjang aneh mereka. Sunyun Water bersukacita, mengatakan bahwa sepertinya tidak ada orang yang bisa menahan godaan untuk menjelajahi dunia baru. Di dataran Mulligan, para pemain keluar dari desa pemula. Daniel Edison berkata bahwa dia tidak pernah menyangka akan semudah ini untuk naik level, membangun sebuah ruangan, mencapai level 5. Gadis itu setuju dengannya, tetapi berkata bahwa desa ini sangat membosankan. Mungkin ada beberapa artefak di hutan perak. Pemain lain berkata bahwa alangkah baiknya membunuh beberapa monster kecil untuk mengisi tangan Anda. Daniel memberitahu teman-temannya bahwa sangat berbahaya meninggalkan desa. Mereka tidak boleh meninggalkannya. Menanggapi hal itu, pemain berambut merah menjawab bahwa mereka membawanya karena mereka memperlakukannya dengan baik. Dan ketika seminggu telah berlalu, bagaimana dia akan bertahan hidup di luar desa sendirian? Dia akan meminta mereka untuk membawanya bersamanya. Tetapi kemudian mereka pasti tidak akan setuju. Gadis itu tertawa dan berkata itu saja. Jika mereka membutuhkan umpan, mereka akan menggunakan tulang Daniel. Dia terkejut dengan kata-kata seperti itu dan membuka mulutnya. Dia memberitahu rekan-rekannya bahwa tampaknya ada peti di semak-semak. Seorang gadis dan seorang pria berambut merah dengan senang hati mengepalkan tangan mereka dengan mata membara, berteriak bahwa ini adalah peti harta karun. Sungguh luar biasa. Seekor ular besar melompat keluar dari peti ke arah mereka. Gadis itu berlari ke arah para pria dengan ketakutan. Mereka kaget. Gas beracun mengalir dari peti lain. Kemudian, segerombolan lebah terbang keluar dari peti ketiga ke arah mereka. Mereka melarikan diri sambil berteriak. Seorang pria berambut merah memotong lebah dengan ayunan pedangnya, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam peti. Dia berdiri dikelilingi oleh tubuh lebah yang mati dan mulai menoleh dari satu sisi ke sisi lain. Tidak mengerti kemana teman-temannya pergi. Daniel duduk gemetar ketakutan, dengan air mata berlinang. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya, memikirkan kemana mereka pergi. Di sini Sunyun Water mendarat di depan pria berambut merah, membuka sayapnya dan menggeram. Setelah membunuh pemain, dia mendapatkan 10 poin. Sunyun Water bertanya dengan takjub bahwa pemain itu mati karena ketakutan. Sungguh lemah. Kemudian Daniel melihat naga itu dan berteriak. Seorang pria berkepala anjing dengan tombak mendekatinya, berteriak kepada pria itu untuk keluar. Dia membawanya ke Sunyun Water. Dia bertanya kepada orang itu tentang siapa dia, mengapa dia memasuki wilayahnya. Daniel, sambil mengangkat tangannya dan gemetar, menjawab bahwa mereka adalah pengembara. Mereka berada di sini untuk pertama kalinya. Air Sunyun menjawab bahwa dia tidak boleh berbohong kepadanya. Dia harus lebih berhati-hati, karena seseorang memiliki tengkorak yang rapuh. Daniel, yang masih bernafas, mengatakan bahwa mereka hanya lewat. Mereka tidak berpikir. Mereka tidak berpikir untuk mengganggu kedamaian naga. Sunyun Water memberitahu Tom untuk tidak memikirkannya lagi. Pria itu harus meminum ramuan akselerasi dan berlari lebih cepat. Daniel menyadari bahwa ramuan akselerasi
akselerasi adalah jalan keluarnya. Itu dijual di toko. Dia akan dapat melarikan diri darinya. Dia membeli ramuan akselerasi dan melarikan diri. Sunyun Water membiarkannya melarikan diri. 7 hari sudah cukup. Cukup bagi para pemain untuk memiliki waktu untuk membangun penjara untuk diri mereka sendiri. Sistem menginformasikan Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah 38-52. Tingkat kesukaan Anna adalah 210 poin. Tingkat kesukaan Selena untuknya adalah 30. Tingkat kesukaan Evelyn adalah minus 40 poin. Pria itu menghela nafas dengan penuh penyesalan. Berjalan melewati hutan. Dia sangat kesal dan sangat tertekan. Dia berbicara tentang nasib sial seperti apa. Batang sialan itu ternyata omong kosong. Tidak ada yang berharga di dalamnya. Tapi tidak ada sama sekali. Kemudian dia melihat peti perak di semak-semak. Dia mengira peti perak itu miliknya. Peti perak itu adalah barang gratis. Pasti ada sesuatu yang berharga dan penting di sana. Dia menerima pemberitahuan bahwa tidak ada kunci peti. Dikatakan juga bahwa untuk membuka peti perak, Anda memerlukan kunci perak, yang dapat dibeli dengan 1000 poin agresi. Sistem menanyakan apakah dia ingin melakukan pembelian. Dia berpikir tentang fakta bahwa dia masih membutuhkan kunci dan 1000 poin agresi. Bukankah itu terlalu mahal? Karena harta karun di dalam peti bisa berharga jauh lebih murah daripada 1000 poin agresi. Dia mulai melihat sekeliling dengan hati-hati. Berpikir bahwa mengingat permainan sebelumnya, kuncinya bisa jatuh saat membunuh monster yang menjaga harta karun. Sebagai hadiah untuk mengalahkan lawan yang kuat, pemimpin Beastrals level 3 muncul dari semak-semak. Pria dengan senyuman bersukacita karena di depannya hanya ada seekor kelinci. Selain 3 level, bahkan terlalu mudah. Dia tersenyum dan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengatasinya, bahkan tanpa berusaha keras. Pria itu dengan naif percaya bahwa jika dia dengan cepat menemukan Beastrals dan menghabisi mereka, maka semua yang ada di dalam peti akan menjadi miliknya. Semua kekayaan dan harta karun akan jatuh ke tangannya sendiri secara pribadi. Dia menghunus pedangnya, dan melihat ekor raja binatang. Dia berpikir bahwa kelinci itu akan mati. Dia berteriak tentang hal itu untuk mengintimidasi lawannya selain menyerang. Pemimpin Beastrals menoleh, matanya merah padam. Dia marah dan marah karena serangan tak terduga terhadapnya. Dia menghancurkan hidung pria itu dengan satu pukulan tinju yang kuat. Darah menyembur dari hidung yang terluka. Pria itu menutupi hidungnya dengan tangannya dengan ngeri, dan memanggil ibunya. Pemimpin Beastrals menjadi seukuran manusia. Ini adalah kelinci besar yang bersemangat yang mengepalkan tinjunya dalam kemarahan. Dia jelas tidak senang dengan serangan terhadap dirinya sendiri dan bertekad. Pemimpin Raja Binatang memberitahu pria itu, memanggilnya anak anjing, bahwa dia pikir dia bisa mencuri peti itu. Seolah-olah bisa sesederhana itu. Dia gagap tidak, mengangkat tangannya dengan ketakutan, memperjelas bahwa dia sama sekali tidak ingin membuat marah siapapun. Raja Binatang menyerang pria itu pukulan demi pukulan di wajahnya. Kepala pria itu berayun dari sisi ke sisi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Pria itu, yang menerima pukulan, berpikir bahwa tidak, level 3 tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Itu tidak mungkin. Makhluk tingkat ketiga tidak dapat menangkis serangannya dan mengalahkannya sehingga dia tidak dapat menentang apapun. Pria itu berdiri dengan hidung patah dan wajah memar, dan berpikir tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Meminta bantuan, tapi dia bahkan tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi dan tidak ada yang bisa dihubungi. Kelinci meletakkan kakinya di dada dan menyuruh pria itu membukanya, dan dia akan berpikir apakah akan membiarkannya pergi. Pria itu, karena putus asa, menyadari bahwa tidak ada yang tersisa untuknya lagi, membuka peti dengan air mata berlinang, mengatakan bahwa tidak apa-apa, dia akan memenuhi pesanan. Dia menerima pemberitahuan dari sistem bahwa kunci peti telah dibeli. Untuk pembelian kunci, 1000 poin dikurangi darinya. Di dalam peti terdapat bom dengan sekering yang menyala, yang akan segera terbakar. Ledakan dahsyat terdengar. Hutan di sekeliling dan pria itu tertangkap oleh ledakan. Pemain lain menerima pemberitahuan dengan ucapan selamat bahwa tugas membangun gedung telah selesai. Untuk keberhasilan pembangunan gedung, pemain mendapatkan 500 poin agresi. Ini adalah rumah yang indah dengan bunga di atap, jendela kecil dan imut. Dinding rumah dicat dengan warna tempat tidur yang menyenangkan. Seorang gadis dengan rambut hitam pendek dengan antusias menekan tangannya ke dirinya sendiri, mengatakan bahwa ini adalah rumah impiannya. Tatapannya membara dengan kekaguman pada bangunan baru itu. Dia sangat senang. Juga, pemberitahuan datang dari sistem yang memberi selamat kepada pemain atas pembangunan menara. Untuk pembangunan struktur ini, mereka memperoleh 1000 poin agresi. Juga, pemberitahuan datang dari sistem dengan ucapan selamat atas pembangunan tembok benteng. Ketinggian tembok adalah 10 meter. 500 poin agresi diperoleh untuk pembangunan struktur seperti itu. Gadis itu melompat dengan kagum di dekat rumah. Dia tidak bisa mendapatkan cukup bangunan seperti itu dengan cara apapun. Mengekspresikan kegembiraan
kegembiraan dan kekagumannya dengan cara ini. Ada seorang pria yang sedang duduk di dinding silang yang sedang menyelesaikannya dengan menggunakan alat dan bahan konstruksi. Kemudian pria konstruksi memperhatikan bagaimana pemain pria lain berlari ke arah mereka secepat mungkin. Tukang bangunan bertanya kepada orang lain tentang apa yang terjadi padanya. Saat dia melihat bahwa pemain itu bergegas ke arah mereka dengan seluruh kakinya, dia jelas takut dan bersemangat tentang sesuatu. Pemain itu terengah-engah dan mengatakan bahwa semuanya hilang. Di sini, dia sangat kehabisan nafas untuk berlari sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya segera. Tukang bangunan bertanya kepada pemain itu apa maksud perkataannya di sini. Pria dengan air mata berlinang berteriak bahwa ada seekor naga. Dia meneriakkan kata terakhir dengan sangat keras. Dia terus berteriak bahwa mereka semua harus melarikan diri secepatnya. Pembangun bertanya tentang di mana naga itu, dan dia berpikir bahwa orang bodoh ini pingsan karena ketakutan. Dia harus menyelesaikan lelucon-lelucon. Hanya ada desa pemula di sini. Pria itu berteriak bahwa itu benar, menunjuk ke hutan di belakang. Di sana di hutan, seekor naga jahat membunuh Gary. Hanya berkat ramuan akselerasi dia bisa lolos. Tukang bangunan mengatakan kepadanya bahwa jika naga itu benar-benar ada, maka segera setelah perlindungan para pendatang baru dihilangkan, mereka akan tamat. Mereka akan membangun menara lain dan dinding benteng menggunakan kayu dan batu dari rumah itu. Dengan bantuan mereka akan mengusir naga itu. Seorang gadis dengan air mata berlinang berteriak bahwa untuk alasan apa? Ini adalah rumahnya. Dia tidak ingin rumahnya dihancurkan dan materialnya dihabiskan untuk membangun tembok. Di dalam gua, naga sedang tidur, dan Selena Luther dan Evelyn sedang duduk di atas batu. Mereka sedang kesal dan memikirkan sesuatu. Ketika Sun Yunwo terbangun, dia bertanya tentang apa yang salah dengan mereka. Gadis-gadis itu diam. Anna bertanggung jawab atas mereka. Dia memberitahu Sun Yunwo sambil tersenyum bahwa Selena merajuk karena kegagalan dalam sihir, dan Evelyn karena dia ingin membunuh seseorang. Air Sun Yun bertanya lagi dengan kaget tentang pembunuhan, karena dia tidak mengerti keinginan seperti itu dan apa penyebabnya. Dia berpikir bahwa ini mungkin dikatakan dengan bercanda, karena ini adalah penjelasan paling logis yang bisa dia pikirkan untuk dirinya sendiri. Faktanya, Anna sangat terpengaruh, karena dia menganggap semuanya sangat lucu dan lucu. Dia diberitahu bahwa kerabatnya membunuh pemain. Dia mendapat 10 poin. Kerabat adalah salah satu bawahan makhluk itu. Sun Yunwo melihat bagaimana peti muncul di dalam gua, yang juga diterima sebagai bagian dari hadiah untuk membunuh pemain. Hippolytrius memberitahunya sambil tersenyum bahwa mereka telah membawa semua peti. Ini adalah peti yang muncul untuk para pemain, dan dicuri oleh bawahan makhluk di Sun Yunwo setelah membunuh para pemain. Setelah orang-orang membukanya, ada begitu banyak di dalamnya. Di depannya ada 3 peti dengan warna berbeda. Air Sun Yun membuka masing-masing peti. Di salah satu peti terdapat daging domba gunung panggang dengan kulit keemasan. Saat membuka peti lainnya, terdapat sebuah buku dengan mantra air di dalamnya. Paku es ditemukan di peti ketiga. Peti ungu menarik perhatian Sun Yun karena isinya adalah yang paling berharga baginya. Dia mengambil apa yang ada di peti dan melihat gambar menara penyembur api dengan kaget. Ini adalah kanvas tempat gambar menara digambarkan. Sistem memberitahu Sun Yun bahwa skornya saat ini adalah 3.862. Tingkat kesukaan Anna adalah 220 poin. Tingkat kesukaan Selena adalah 30 poin. Tingkat kesukaan Evelyn adalah minus 40 poin. Sistem memberitahu Sun Yun bahwa dia belum memenuhi persyaratan yang cukup, jadi dia tidak dapat menggunakan gambar tersebut. Dia memikirkan apakah ini serius, kondisi apa yang mungkin ada, dan mengapa dia tidak dapat menggunakan gambar tersebut. Dia berpikir bahwa pemain mungkin dapat menggunakannya, atau ada kondisi lain yang memungkinkan penggunaan gambar tersebut. Selena terkejut saat melihat sebuah buku dengan mantra air. Matanya membelalak karena kaget dan senang. Dia dengan lembut mengambilnya di tangannya, memanggil Sun Yun dan meminta untuk memberinya buku ini. Dia tersenyum pada naga itu, memperkuat permintaannya untuk mencapai hasil yang dia butuhkan. Sun Yun setuju untuk memberikan buku tersebut. Selena bertanya kepada Sun Yun tentang kepergiannya, karena saya kagum bahwa dia setuju untuk memberikan buku tersebut dengan cepat. Selena tidak menunggu jawaban dan mengambil buku tersebut. Pergi. Akhirnya mengatakan bahwa oke, dia akan pergi membaca. Sun Yun bingung dan kagum dengan respon ini. Dia berpikir tentang perlombaan, tersipu dan malu dengan pikirannya. Air Sun Yun mulai marah, berpikir bahwa Anda tidak perlu menjawab apapun. Anda harus menanggung karakter langka ini, karena kata-kata Selena menyakitinya. Tetapi dia tidak ingin memulai pertengkaran dengannya dan kehilangan poin simpati. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Selena tersenyum dan mengedipkan mata kepadanya, karena dia sangat berterima kasih atas buku yang dipinjamnya. Simpatinya meningkat 20 poin. Air Sun Yun terbang menuju satu-satunya jalan menuju sarang naga.
Hari sudah malam dan matahari mulai terbenam, menyinari lanskap di sekitarnya dengan sinar terakhir. Air Sunyun mendarat di atas batu. Di tangannya, dia memiliki gambar menara penyembur api. Sistem memberitahunya bahwa analisis keterbukaan medan telah selesai. Analisis gambar menara penyembur api telah selesai. Kualitas gambarnya berwarna ungu, sehingga dapat digunakan 5 kali. Dia perlu menentukan lokasi pembangunan menara. Sunyun Water kagum bahwa cetak biru tersebut hanya dapat digunakan di luar ruangan, dan menyadari alasan mengapa ia tidak dapat menggunakannya di dalam gua. Sebuah blok bangunan muncul di depannya, seperti dalam permainan, bersinar biru, yang harus dia tempatkan sesuka hati. Dia hanya harus menemukan tempat yang cocok untuk menara. Dia menempatkannya di atas batu sehingga ada pandangan yang lebih baik. Kemampuan untuk mencapai target dan bertahan. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa untuk pembangunan menara penyembur api diperlukan 10 buah batu, 2 buah kayu, 20 pekerja, 5 kg makanan. Keseluruhan waktu untuk membangun menara akan memakan waktu 12 jam. Fondasi menara muncul di atas batu. Sistem memberitahunya kemungkinan ras pekerja yang dapat digunakan dalam pembangunan menara. Dalam hal menarik orang, setelah selesainya pembangunan menara, efisiensinya akan meningkat sebesar 20%. Jika Soglavci terlibat dalam pembangunan, maka pada akhir konstruksi, kemampuan pertahanan menara akan meningkat sebesar 20%. Jika Goblin digunakan dalam pembangunan menara, maka tingkat mutasi meningkat sebesar 20% di akhir. Jika kurcaci terlibat dalam pembangunan, maka semua karakteristik bangunan meningkat 20% setelah pekerjaan selesai. Tetapi sistem memberitahu pemiliknya bahwa dia harus menyediakan semua yang diperlukan selama konstruksi. Setelah para pekerja tiba di lokasi, konstruksi akan dimulai secara otomatis. Setelah pekerjaan konstruksi selesai, para pekerja akan kembali dengan ingatan yang terhapus dan tidak akan mengingat apapun tentang pembangunan menara. Sunyun Water dengan cermat mempelajari pesan-pesan ini, mencoba memahami bagaimana dan siapa yang lebih baik untuk menarik, serta apa artinya dia sendiri harus memasok pekerja. Saat dia berpikir, malam hari tiba di lingkungan sekitar. Bulan dan bulan bersinar terang di langit. Sunyun Water terus merenungkan apa artinya dia sendiri yang harus memasok para pekerja. Sementara dia berpikir, Hippolycius memanjat tebing. Dia memanjat tembok pembatas menuju naga. Berpikir bahwa dia dan Hippolycius bersumpah untuk mengikuti tuannya dengan nyawanya. Jadi dia mengikutinya dimanapun dia berada. Menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk ini. Hippolycius tercekik, tetapi tetap berjuang untuk tuannya. Hippolycius berkeringat di sekujur tubuhnya. Lelah dan berteriak kepada pemiliknya bahwa dia telah memanjat. Dia sangat bahagia dan senang dengan fakta ini. Sunyun Water mengatakan kepada Hippolycius, saya harus membawakan 20 kepala anjing yang kuat yang akan membantunya membangun menara penyembur api. Dia menjawab tuannya bahwa dia mendengarkannya. Dia siap untuk melaksanakan perintah tersebut, tetapi tidak menghitung kekuatannya. Hippolycius segera jatuh ke tanah karena kelelahan, kehilangan kesadaran. Sunyun Water melihat pelayannya jatuh ke tanah tanpa kekuatan, mengatakan bahwa perintahnya dapat dilakukan besok. Karena dia mengerti bahwa Hippolycius sangat lelah dan tidak siap untuk berlari dan mengumpulkan pekerja sekarang. Air Sunyun memandangi bintang-bintang dan bulan di langit. Berpikir bahwa Anna pasti sedang beristirahat sekarang. Pikiran tentang seorang gadis membuatnya tersenyum, membuatnya tersipu dan malu. Pada saat ini, Anna dan Selena sedang tidur di dalam gua, ditutupi dengan selimut. Mereka tidur dengan nyenyak di atas tanah dan bermimpi. Selena tertawa dalam tidurnya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pesulap kehormatan. Pikiran ini membuatnya tersenyum bahagia. Evelyn memberitahu seseorang dalam mimpi bahwa dia akan memotongnya untuk dimakan babi. Dia juga sangat menyukai mimpi ini. Dia tersenyum dalam tidurnya. Tapi kemudian Sunyun Water mendengar seseorang berteriak, "Ayah, Ibu." Tidak, Sunyun Water menyadari bahwa Anna yang berteriak. Karena gadis-gadis lain sedang tidur nyenyak. Dia menoleh ke sumber suara, mencoba mencari tahu di mana Anna tidur. Dia menggigil dalam tidurnya dan mengulangi kata-kata iblis. Sunyun Water bertanya-tanya mengapa dia mengatakan iblis. Apa artinya? Dia mempelajari pertanyaan ini. Dan jika semuanya benar dalam ensiklopedia monster, maka 1500 tahun yang lalu iblis sudah dihancurkan. Dia tidak mengerti bagaimana iblis bisa ada sekarang. Karena Anna jelas belum berusia 1500 tahun. Sistem menentukan usianya. Anna membuka matanya. Matanya menyala dengan cahaya merah dan pupilnya seperti ular. Matanya seperti mata binatang. Api merah dari matanya menyala dengan warna iblis. Ada kebakaran di desa. Nyala api sangat kuat. Karena itu Anda bahkan tidak bisa melihat langit, pohon, bangunan, bendera dan pepohonan dari hutan di belakang rumah terbakar. Semuanya berkobar dan diwarnai dengan cahaya oranye. Iblis bertanduk dan bermata merah membunuh orang. Salah satu iblis memukul kepala seorang pria dengan cakarnya. Darah muncrat keluar darinya. Iblis di sebelahnya tersenyum dan bersiap untuk menangkap pria itu dengan cakarnya. Iblis lain juga memukul kepala seorang wanita. Pilar darah menghantam. Anak kecil berdiri di ambang pintu rumahnya dan melihatnya. Mengira itu diserang oleh iblis.
Dia sangat ketakutan. Dia menangis dan mencoba memanggil ibu dan ayah. Tetapi seseorang menutup mulutnya dan menyuruhnya diam. Ada air mata di matanya. Gadis yang menutup mulutnya membungkuk ke arah telinganya dan mengatakan bahwa dia bersamanya. Beberapa saat kemudian, dia membuka pintu lemari, memasukkan Anna ke dalamnya dan menyuruhnya bersembunyi di sini dan jangan pernah keluar. Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kata terakhir saat perutnya ditusuk. Dia hanya berhasil mengucapkan kata D. Darah muncrat keluar, dari luka di perut dan dari mulut. Matanya membelalak ngeri. Anna membuka mulutnya karena terkejut dan ketakutan. Air mata muncrat dari matanya. Dia terbata-bata memanggil adiknya. Iblis berteriak mencemoohnya. Matanya merah membara. Mulutnya terbuka dalam senyuman, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam. Dia menertawakan dia dan ketakutannya. Anna duduk di dalam lemari. Ketakutan, menekan tangannya ke tubuhnya. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Air mata mengalir keluar. Dia mencoba untuk mengatakan kepada iblis untuk tidak mendekatinya. Di depan pintu masuk ke lemari, tubuh saudara perempuannya yang telah meninggal terbaring tak bergerak. Jantungnya mulai berdetak kencang. Energi merah mulai berputar di sekelilingnya. Alirannya langsung menuju ke jantungnya. Matanya menyala merah. Pupil matanya menjadi seperti ular. Energi merah terus berputar di sekelilingnya. Dia mengulurkan tangannya. Air mata berkilauan di matanya. Tapi dia mengatupkan giginya dengan tekad. Bersiap untuk bertarung sampai akhir. Mematuhi gerakannya. Energi merah mengalir ke arah iblis. Sun Yunwater menyadari bahwa Anna sedang mengalami mimpi buruk. Karena perilakunya tidak terlihat seperti sedang mengalami mimpi normal. Dia duduk di samping Anna yang sedang tidur. Sun Yunwater mencengkeram tubuh Anna dengan cakarnya. Ikon kesehatannya berwarna hijau. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Sun Yunwater mengira dia telah memberinya tinkture dan ramuan herbal selama beberapa hari dan akhirnya potongan kehidupannya hilang. Dia sedang mempelajari informasi tentang kesehatan Anna. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa Anna dalam keadaan sakit parah dan dia memiliki 63 hari lagi untuk hidup. Sun Yunwater kesal dan tidak puas dengan kenyataan bahwa tidak peduli obat apa yang dia berikan kepadanya. Dia masih menunjukkan bahwa dia hanya akan hidup 63 hari. Dia berpikir dengan kesal bahwa tidak ada tanda-tanda pemulihan. Sun Yunwater bertanya-tanya apakah itu karena gagal jantung. Anna tiba-tiba membuka mata ularnya yang terbakar. Dia bangun dan Sun Yunwater berteriak kepadanya bahwa dia sudah bangun. Dia tidak melihat kondisi Anna. Anna dengan mata membara menyerang naga dengan energi ungu. Air Sun Yun terkejut dengan hal ini. Dia terbang ke dinding dari serangan itu, yang menyebabkan batu dan debu beterbangan ke samping. Dia sangat kesakitan. Dia meninggalkan lekukan di dinding batu. Begitu kuatnya serangan Anna. Suara ini membangunkan Selena dan Evelyn, yang pada awalnya tidak dapat memahami apa yang terjadi. Selena bangun dan berteriak bahwa Sun Yunwater melihat jam berapa sekarang. Mengapa dia membuat begitu banyak suara? Dia bertanya tentang apa yang dia lakukan di sini dan ada sesuatu yang dia pikirkan. Karena dia berdiri dekat di atas para gadis dan jelas melihat mereka tidur. Evelyn dengan mengantuk bertanya suara apa itu. Karena dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa dia terbangun. Sun Yunwater mengatakan dengan berlinang air mata bahwa Anna hilang. Beberapa saat kemudian, dia terbang di atas hutan malam untuk mencari Anna. Di punggungnya ada Selena dan Evelyn, yang menjelajahi daerah tersebut untuk mencari Anna. Membantu Sun Yunwater menemukan gadis itu. Kemudian salah satu dari mereka menyadari sesuatu. Selena mengatakan bahwa Anna melarikan diri jauh ke dalam rawa-rawa. Mereka melihat Anna memukuli buaya besar. Ada garis merah penuh di atasnya. Artinya, kesehatannya penuh, tapi berwarna merah. Naga itu senang karena dia menemukan Anna. Dia tersenyum, menyadari bahwa semuanya baik-baik saja dengan gadis itu. Air Sun Yun berpikir bahwa sungguh menakjubkan bahwa garis-garisnya penuh. Meskipun berwarna merah, dia belum pernah mendengar hal seperti itu dan tidak tahu apa artinya. Air Sun Yun kagum dengan bagaimana Anna bertarung dengan musuh. Sebelumnya, dia tidak menunjukkan keterampilan perang dan petarung. Dan lawan Anna bukan hanya sejenis binatang, tapi ini adalah penguasa rawa. Anna bertarung dengan buaya bernama Stone Helmet. Dia level 15. Buaya itu adalah makhluk dari tahap kedua. Dan tampaknya Anna dengan mudah mengalahkan buaya dengan helm batu. Melemparkannya dari satu sisi ke sisi lain. Anna menoleh ke arah air Sun Yun, menyadari bahwa dia telah datang, dan menoleh ke arah Tuan Naga. Matanya berangsur-angsur memudar dan dia jatuh pingsan. Kekuatannya habis. Sun Yunwater berteriak sial saat Anna pingsan selama pertempuran, dan dia berada di udara pada saat itu. Saat dia bertarung dengan cepat, buaya membuka mulutnya untuk menyambutnya, bersiap untuk menelan Anna yang sedang terbang ke bawah. Air Sun Yun membakar buaya dengan nafasnya yang berapi-api, mencegahnya melahap gadis itu, dan Selena dan Evelyn bersiap untuk menangkap Anna yang duduk di punggungnya.
lainnya. Mereka mengangkat tangan mereka untuk menangkap gadis itu yang terbang ke bawah. Buaya itu menjerit kesakitan saat dilalap api. Beberapa saat kemudian, air sunyun mendarat di pantai dekat rawa. Selena dan Evelyn duduk di samping Anna yang terbaring di tanah, yang telah kehilangan kesadaran. Di sini naga digigit di bagian sayap oleh buaya yang keluar dari rawa. Air sunyun tidak mengharapkan serangan seperti itu, dan berteriak ibumu. Dia menyadari bahwa kotoran ini menyergapnya. Dia melompat ke arahnya dari air dengan tiba-tiba, mengambil keuntungan dari fakta bahwa air sunyun membelakanginya dan tidak melihat si penyerang. Buaya menyeret naga ke bawah air, memegang sayap dengan mulutnya. Cakar air sunyun hanya sedikit menggores buaya. Pikiran tidak ada yang terlintas di benaknya. Buaya memiliki kulit yang tebal. Dia tidak bisa menusuknya dengan cukup keras dengan cakarnya untuk menyebabkan kerusakan besar pada monster itu. Pada saat yang sama, air sunyun memahami bahwa di rawa-rawa, nafas naga pasti tidak akan digunakan secara maksimal, karena air menetralkan efeknya. Cakar air sunyun hampir tidak menyentuh musuh tanpa menyebabkan kerusakan yang berarti. Sunyun Water berteriak kepada sistem bahwa dia berubah. Menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya, Sunyun Water meminta untuk mengubah modifikasinya ke tingkat kekuatan skala yang tinggi, serta cakar dan taring yang diperkuat tingkat tinggi. Dia juga meminta sistem untuk kantong pernapasan bawah air. Sunyun Water berteriak kepada sistem untuk melakukannya secepat mungkin, karena dia tidak akan bisa bertarung di bawah air untuk waktu yang lama. Sistem memberitahu dia bahwa modifikasi ini bernilai 10,000 poin. Sistem tahu bahwa dia tidak memiliki cukup poin. Jadi dia bertanya kepada Sunyun Water apakah dia ingin mengambil pinjaman. Sunyun Water, tanpa ragu-ragu, berteriak ya, karena dia tidak punya waktu untuk berbicara. Sistem memberitahu dia bahwa itu tidak masalah dan menarik perhatiannya bahwa persentase pinjaman adalah 50%. Artinya, dia harus mengembalikan lebih banyak poin daripada yang akan dia pinjam. Sistem bertanya apakah Sunyun Water ingin mengaktifkan modifikasi. Sunyun Water berteriak berhenti berbicara omong kosong. Biarkan sistem mengaktifkan modifikasi, karena dia akan tersedak dan kalah. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa hal itu menarik perhatiannya bahwa rasa sakit akut dapat terjadi selama aktivasi modifikasi. Mata naga menjadi merah dan tiba-tiba terbuka. Air sunyun masuk ke dalam air, mengira dia kesakitan. Saat perubahan mulai berlaku, mengubah tubuhnya dan menyebabkan dia kesakitan. Sistem memberitahu air sunyun bahwa skornya saat ini minus 93 poin. Tingkat kesukaan Anna adalah 220 poin. Tingkat kesukaan Selena untuknya adalah 50 poin. Tingkat kesukaan Evelyn minus 40 poin. Selena membungkuk ke air, memanggil Sunyun Water dan berteriak kepada Tom apakah dia masih hidup. Dia tidak bisa melihat apa-apa karena air berlumpur, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda bahwa Sunyun Water masih hidup di sana. Dengan senang hati ia berpikir bahwa ini berarti ia tidak dapat mengembalikan buku itu dengan mantra air jika naga itu tidak kembali pada akhirnya. Di sini, air sunyun terbang keluar dari rawa, dan dengan satu pukulan cakarnya, dia meninju buaya, sambil memuntahkan api ke dalamnya. Cakar dan nafasnya yang telah dimodifikasi melakukan tugasnya, memungkinkannya untuk dengan mudah menang. Selena dan Evelyn terkejut melihat pertempuran dari pantai. Dengan mulut ternganga dan terkejut melihat betapa banyak air sunyun. Dengan kuat, sang naga melempar buaya kembali ke rawa, seperti yang sebelumnya ia lakukan saat bertarung dengan buaya di udara. Kemudian Sunyun Water melempar monster itu ke samping dengan satu pukulan kuat dari ekornya. Dia terbang menjauh tidak mampu mengatasi serangan seperti itu. Sunyun Water mengambil mulut buaya. Dia berteriak kepada binatang itu untuk mati. Terpesona oleh pertempuran dan mengantisipasi kemenangan, Sunyun Water menuangkan api langsung ke mulut buaya, yang dia pegang dengan cakarnya, tidak membiarkannya menutup. Kemudian, air sunyun melemparkan tubuh buaya yang bersujud ke pantai. Dia mati dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada saat yang sama, karena api naga, dia digoreng. Selena dapat mencium bau mayat buaya yang terbakar, dan dia menyukainya. Dia menghirup hidungnya sambil tersenyum, karena dia lapar. Selena dan Evelyn merobek daging buaya itu, dan mulai memakannya, sambil mengecup bibir mereka. Mereka memakannya dengan tangan kosong, dan merasa sangat lezat. Evelyn dan Selena jatuh ke tanah setelah makan, memegangi perut mereka. Mereka sudah makan terlalu banyak dan sekarang mereka bahkan tidak bisa bangun. Sunyun Water juga makan buaya bersama mereka dan makan terlalu banyak. Setelah itu, dia tidur di samping mereka. Sistem memberitahunya bahwa pemiliknya membunuh helm batu buaya. Untuk mengalahkan monster itu, Sunyun Water menerima 60 poin sistem. Selain itu, selain poin, dia menerima satu inti sihir. Pada saat yang sama,
Dia juga diberi hadiah karena menyerap helm batu buaya. Setelah menyerap tubuh monster itu, tingkat pemulihan kesehatan Sunyun Water meningkat. Sebuah inti dasar dari level terendah muncul di depannya. Sunyun Water menatapnya dengan kagum. Dia mengambilnya. Dengan senang hati meneriakkan inti sihir. Kejahatan ini akan mengambil inti dan kemudian Anna akan kembali. Dia memperhatikan bahwa bar kesehatan Anna telah menjadi sama seperti di awal. Dia berwarna merah dan jumlahnya sangat sedikit. Artinya, kesehatan gadis itu telah melemah dan sangat tajam. Sistem memberitahu dia bahwa Anna sedang kesakitan yang serius. Dia sangat lemah. Sistem juga melaporkan bahwa Anna memiliki 24 jam tersisa untuk hidup. Sunyun Water bertanya kepada sistem apakah dia tahu penyakit apa yang diderita Anna. Sistem memberitahunya bahwa dia tidak tahu. Dia tidak memiliki fungsi untuk memeriksa orang yang sakit, bukan seseorang, karena dia bukan seorang ulama dan hanya dapat menilai kesehatan karakter. Air mata Sunyun hancur. Air mata muncul di matanya, karena dia tidak tahu apa yang membuat Anna sakit dan bagaimana cara menyembuhkannya. Dia ingat seperti apa Anna dengan mata merah membara dan dikelilingi oleh energi yang sama. Sunyun Water yakin bahwa ini ada hubungannya dengan perilakunya, melarikan diri dari gua dan menyerang buaya. Dia mengerti bahwa dia perlu mencari tahu dengan pasti penyakit apa yang diderita Anna dan mengapa dia mengamuk. Karena hanya ada satu alasan untuk ini. Sunyun Water bertanya-tanya dari mana lagi Anna dan kekuatan penghancur ini berasal. Di sini naga diterangi oleh gagasan seorang ulama. Karena penyembuh harus memberitahu dengan tepat apa yang terjadi pada gadis itu. Dia bertanya kepada Selena apakah dia tahu ada seorang ulama yang kuat di sini di suatu tempat. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Karena ketika dia bersama tentara bayaran, mereka semua membeli ramuan tanpa menggunakan jasa ulama. Di sini salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia tahu. Evelyn mengatakan itu. Dia bilang dia mengenal seorang ulama yang tinggal di kerajaan Henrius. Tapi setelah berpikir sedikit dan menilai semua peluang, Evelyn melanjutkan, mengatakan bahwa hanya air Sunyun yang kemungkinan besar akan terbunuh jika dia mendekati tembok kota dalam bentuk ini. Lagi pula, ada pemburu bayaran di seluruh kota, dan baik penduduk kota maupun penjaga tidak akan terlalu senang dengan naga itu. Sunyun Water melihat cakarnya, berpikir bahwa hal ini benar, karena mereka mungkin akan mulai menembaknya bahkan ketika mendekati tembok kota. Dia memikirkan fakta bahwa dia masih memiliki 6 botol ramuan transformasi yang tersisa, yang dapat membantunya masuk ke kota tanpa diketahui. Dia mengerti bahwa jumlah ramuan ini bisa cukup untuk setengah hari. Jika Sunyun Water berhasil mengunjungi ulama bersama Anna selama ini, maka seharusnya tidak akan ada masalah. Evelyn memandang naga itu, marah dan berpikir bahwa tidak masalah jika manusia atau monster itu egois. Karena ide untuk pergi ke kota adalah miliknya, tapi dia tidak peduli. Dia menutup matanya. Dari mana air mata kebencian memercik? Dia berpikir bahwa begitu masalah muncul, dia akan ditinggalkan tanpa ragu-ragu. Sunyun Water memanggilnya, menanyakan untuk apa dia membeku. Biarkan Evelyn melompat dan memikirkan kata-katanya dengan kaget, karena dia tidak menyangka dia akan membawanya bersamanya. Dia sangat tersentuh oleh tindakan seperti itu. Sistem memberitahu Sunyun Water bahwa kesukaan Evelyn terhadapnya telah meningkat 40 poin. Levelnya saat ini 0 poin. Sistem memberi selamat kepada tuan rumah, mengatakan bahwa simpati Evelyn telah mencapai level pertama. Untuk ini, Sunyun Water menerima 300 poin. Naga terbang di atas hutan menuju kota tempat tinggal ulama. Evelyn dan Selena duduk di punggungnya. Sunyun Water berpikir bahwa kesukaan Evelyn telah meningkat. Dia pikir itu karena dia melihatnya begitu berani di tengah pertempuran. Jadi dia menyukainya dan menghormatinya. Tetapi naga itu marah karena dia hanya mendapat 300 poin. Dia tidak mengerti mengapa ada begitu sedikit jika simpati tidak lagi negatif. Sunyun Water memberitahu sistem bahwa mereka menyetujui keterampilan. Apakah mereka benar-benar mengambil semuanya? Sistem meresponsnya bahwa simpati dari karakter level khusus harus mencapai level kedua untuk mendapatkan keterampilan baru. Sistem mengurangi 350 poin kredit darinya. Setelah mengurangi poin, sistem memberitahu Sunyun Water bahwa dia memiliki 9.000 poin tersisa untuk dikembalikan. Sunyun Water meneriakkan 9.000 poin dengan kaget karena dia merasa ngeri karena dia berhutang begitu banyak poin. Selena kemudian berteriak kaget tentang apa yang salah dengannya. Tidak mengerti mengapa dia dengan tajam meneriakkan kata-kata ini. Sunyun Water menjawab bahwa tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Dan Sunyun Water berpikir dalam hati bahwa ini semua aneh. Dia dengan sedih memahami bahwa di dunia ini masih perlu untuk membayar pinjaman. Mengingat bahwa dia bahkan tidak berada di dunia nyata. Air Sunyun terbang ke tembok kota Henrius di malam hari. Kota ini sedang tidur. Dia mendarat sedikit lebih jauh agar tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia mendarat sambil menggendong Anna. Dia tidak sadarkan diri dan tidak bereaksi terhadap pendaratan mereka dengan cara apapun. Sistem menginformasikan Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah minus 9.000
poin. Tingkat kesukaan Anna adalah 220 poin. Tingkat kesukaan Selena terhadapnya adalah 50 poin. Tingkat kesukaan Evelyn adalah 0 poin. Di pagi hari, sebuah prosesi melewati jalan-jalan di dalam tembok kota kerajaan. Seorang pria berbaju zirah mengendarai kuda melewati kerumunan orang yang dengan gembira menyambutnya. Di belakangnya ada para prajuritnya, yang juga berpakaian zirah. Orang-orang mengangkat tangan, bersuka cita. Mereka menyapa bukan hanya para prajurit, tetapi juga ksatria berambut pirang panjang yang memimpin seluruh prosesi. Teriakan terdengar dari kerumunan yang menyemangati Nightblade yang gagah berani. Seseorang mengatakan bahwa dia seorang diri berurusan dengan geng Whirlwind dan memenggal kepala pemimpin mereka. Nightblade dengan senang hati melambaikan tangan ke kerumunan. Dia senang dengan perhatian seperti itu pada dirinya. Selain itu, seseorang dari kerumunan mengatakan bahwa Nightblade bersama dengan penyihir hebat Maison melakukan kampanye melawan naga jahat. Di antara orang-orang di kerumunan adalah Sunyun Water dalam wujud manusia dengan Anna yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Dia tidak senang karena dia mendengarkan percakapan orang-orang. Dia berpikir dengan marah bahwa Nightblade telah berurusan dengan geng Whirlwind dan tidak masalah dia membunuh mereka. Dan tindakannya hanya diambil alih. Sunyun Water dengan marah berpikir bahwa Nightblade adalah orang yang baik, mencuri pahala orang lain dan bahkan berhasil mencuri tengkorak naga. Sunyun Water melihat dengan kebencian pada Nightblade yang gembira, dikelilingi oleh kerumunan orang yang antusias dan mengatakan bahwa jika dia tidak sibuk, dia akan menghancurkan kepalanya. Tapi dia harus memikirkan Anna, yang membutuhkan bantuan. Beberapa saat kemudian, ia tiba di sebuah rumah kecil sederhana yang berdiri sendirian di pinggiran kota. Sunyun Water ingat apa yang dikatakan Evelyn kepadanya. Menurutnya, nama ulama itu adalah Rob. Gubuknya terletak di bagian barat kota. Ada pohon berbunga di pintunya. Rumah yang dia temukan sesuai dengan semua tanda. Evelyn sendiri tidak pergi ke kota bersama mereka. Sunyun Water mengetuk pintu dengan keras, menanyakan apakah pendeta Rob ada di sini. Tetapi tidak ada reaksi terhadap ketukan dan kata-katanya. Air Sunyun menyadari bahwa dia belum dibuka. Dia berpikir bahwa mungkin orang tua itu tidak mendengar. Anna tidak pernah sadar dalam pelukannya. Masih tetap tidak sadarkan diri. Sunyun Water menendang pintu dengan keras. Pintu berayun terbuka dan Sunyun Water mendapati dirinya berada di ambang pintu dengan Anna duduk di pelukannya. Dari kedatangan mereka, gadis perawat itu jatuh ke lantai dengan kaget karena dia tidak menyangka akan ada kunjungan seperti itu ke rumah. Ini adalah Farfara, seorang murid dokter yang menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut melihat pengunjung. Sunyun Water meminta maaf sambil tersenyum, mengatakan bahwa mereka sedang mencari ulama rock. Farfara berdiri dan menjawab bahwa tidak apa-apa. Biarkan dia membayar 50 koin perak untuk pintu yang rusak. Sunyun Water kagum dengan jawaban ini, karena di sini dia harus membayar sesuatu. Farfara memperkenalkan dirinya kepadanya, juga meminta maaf dan bertanya mengapa mereka membutuhkan seorang ulama. Sunyun Water menjawab bahwa untuk pengobatan, Farfara memberitahunya bahwa sayangnya, karena fakta bahwa dia tidak dapat menyembuhkan impotensi pangeran, dia pergi mengembara. Sunyun Water terkejut. Dia bertanya apakah dia tahu kemana dia pergi, atau setidaknya kapan dia kembali. Farfara menjawab bahwa hal itu belum diketahui. Kemudian dia memperhatikan Anna dan dengan gembira berteriak wow. Pemandangan gadis itu memukau dan membuatnya senang. Ini adalah peri rendah. Dia menyentuh telinga dan ekornya, berbicara tentang betapa lucunya Anna. Di sini Farfara membungkuk di hadapan Anna dan mengatakan bahwa dia sakit dan akan segera meninggal. Sunyun Water bertanya dengan kaget bahwa Farfara juga seorang ulama. Dia menjawab dengan senyuman bahwa dia hanya belajar, tapi dia juga bisa memeriksanya. Sunyun Water bertanya padanya apakah dia bisa mengidentifikasi penyakit Anna. Dia mengatakan bahwa tadi malam Anna tiba-tiba mengamuk dan kemudian pingsan. Farfara menyuruhnya untuk meletakkan gadis itu di atas meja terlebih dahulu. Sunyun Water meletakkan Anna di atas meja. Farfara mulai memeriksanya. Dia membungkuk, mendengarkan isi hatinya. Sunyun Water mengamati tindakannya, berpikir bahwa semua ulama melakukan pemeriksaan ini, karena dia menemukan tindakannya sangat aneh. Sunyun Water melihat pemeriksaan seperti itu, percaya bahwa sekarang dia mengerti mengapa penyakit pangeran tidak kunjung sembuh. Tiba-tiba Farfara berteriak tentang apa yang dia temukan. Dia memberitahu Sunyun Water bahwa ada kutukan pada Anna. Tempat kutukan itu ada di hati, dan semua penyakit lain terjadi karenanya. Sunyun Water bertanya lagi tentang kutukan itu, karena dia tidak mengerti apa artinya. Farfara menjawab bahwa kutukan itu sangat kuat. Dibutuhkan semua kekuatan terkutuk. Kutukan seperti itu membuat orang menjadi gila. Sunyun Water berteriak bahwa karena kutukan itu, Anna bisa melemah atau menjadi gila. Dan jika Anna menjadi gila, dia akan kehilangan kesehatannya.
Farfara menjawab bahwa itu benar. Semuanya sangat logis. Begitulah cara kerja kutukan itu. Sunyun Water bertanya kepada Farfara apakah dia bisa menyembuhkan Anna. Dia meminta maaf dan mengatakan tidak, merentangkan tangannya dengan putus asa. Farfara melanjutkan, mengatakan bahwa dia hanya bisa menstabilkannya untuk sementara waktu. Tapi Sunyun Water harus tahu, jika Anna memiliki perlawanan, tubuhnya akan runtuh. Farfara melanjutkan pidatonya tentang penyakit Anna, mengangkat jarinya ke atas dan mengatakan bahwa ada dua cara untuk menghilangkan kutukan tersebut. Cara pertama adalah membunuh orang yang mengucapkan kutukan. Cara kedua adalah menghapus wadahnya. Artinya, dalam kasus Anna, perlu untuk mengubah hati yang terkutuk. Farfara menghampirinya dengan nada tegang dan marah dan menunjuk ke arahnya dengan jari. Berkata sambil tersenyum bahwa yang terbaik adalah mengubah hati yang terkutuk menjadi hati seekor naga. Dia mengerti bahwa dia tidak seperti yang dia klaim. Sistem menginformasikan kepada Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah minus 9.000 poin. Tingkat kesukaan Anna adalah 220 poin. Tingkat kesukaan Selena terhadapnya adalah 50 poin. Tingkat kesukaan Evelyn adalah 0 poin. Sunyun Water melihat Farfara, berpikir bahwa ibumu. Dia mengerti bahwa dia bisa mengendus semuanya karena dia entah bagaimana menyadari bahwa dia adalah seekor naga. Sunyun Water memikirkan fakta bahwa karena Farfara memiliki hidung yang bagus, maka mungkin dia adalah seekor anjing atau semacamnya. Dia tertawa malu-malu, bertanya lagi tentang hati naga, berpura-pura tidak mengerti apa itu. Sunyun Water terus mengatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan dan mendapatkannya. Dan apakah tidak ada cara lain yang sama efektifnya? Farfara memikirkan kata-kata tentang cara lain. Dia mengatakan bahwa tidak ada cara lain kecuali mencelupkan diri ke dalam mata air elf yang legendaris. Ini akan menunda efek kutukan, tapi sumbernya sudah lama mengering. Dia mengatakan mungkin juga untuk pergi ke utara ke kekaisaran musim dingin. Ada seorang ulama tinggi yang telah mencapai kesempurnaan dalam seni pemurnian, tapi pasien tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi dia tidak bisa melakukan perjalanan seperti itu. Farfara merentangkan tangannya ke samping, memperjelas bahwa ini adalah akhir dari ilmunya. Dan air Sunyun menatapnya dengan frustrasi. Namun kemudian sebuah ide muncul di benak Farfara. Dia ingat tentang para penyihir dan mengatakan bahwa Anda bisa menemukan mereka. Mereka selalu memiliki banyak perlakuan aneh. Hanya saja mereka sangat sulit ditemukan. Dia hanya tahu bahwa mereka terlihat di Santalista. Air Sunyun bertanya lagi tentang penyihir yang sudah siap. Dia bertanya kepada Farfara apakah dia yakin bahwa penyihir benar-benar dapat membantu. Dia memintanya untuk memperlakukan Anna dengan lebih baik dan kemudian mereka akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Farfara memintanya untuk menunggu. Dia mulai membolak-balik buku itu. Sunyun Water bertanya kepadanya apa yang dia lihat di sana. Buku ini adalah pengobatan ajaib untuk boneka. Hal ini membuatnya takut karena dia mengerti bahwa gadis itu bukan penyembuh yang berpengalaman. Farfara meletakkan tangannya di bahu Sunyun Water dan menyuruhnya untuk rileks. Pertama kali selalu gugup. Dia menjawabnya, dengan cara yang ketakutan bahwa mengapa dia merasa bahwa dia berbicara pada dirinya sendiri. Bahwa ini adalah pengobatan pertamanya. Farfara mengarahkan tangannya ke Anna dan dia dikelilingi oleh energi hijau yang menyembuhkannya. Anna membuka matanya setelah keajaiban berakhir. Sunyun Water dengan senang hati berteriak kepadanya bahwa dia telah terbangun, yang membuatnya sangat bahagia. Anna bertanya kepada Tuan Naga tentang di mana mereka berada, karena dia tidak mengerti di mana mereka berakhir. Dia menjawabnya bahwa mereka berada di kota kerajaan. Dia tiba-tiba pingsan dan dia membawanya ke ulama. Farfara bertanya tentang naga karena itulah cara Anna memanggilnya. Sambil tertawa, dia menutupi mulutnya dengan tangannya, mengatakan bahwa, tentu saja, dia tidak salah. Air Sunyun benar-benar seekor naga. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa peri Farfara ini bertanya kepadanya, bahwa dia secara kebetulan bukan naga yang sama yang baru-baru ini diserbu. Dia menjawabnya dengan suara tenang. Dan apa yang lebih rendah bahwa gadis itu telah menebak semuanya sendiri. Farfara muncul dalam bentuk malaikat dengan sayap dan lingkaran cahaya dan merentangkan tangannya mengatakan kepada Sunyun Water bahwa dia bisa tenang. Dia tidak akan menyerah. Bagaimanapun, dia adalah seorang ulama. Dia berjanji untuk mengobati semua yang membutuhkan. Dia mengambil salah satu instrumen medis dan mengatakan bahwa dia sekarang mempelajari perawatan tubuh. Farfara mengatakan bahwa bahkan tanpa sihir, Anda dapat berhasil melakukan transplantasi jantung. Sunyun Water bisa mendapatkan diskon 20%. Dia pasti tidak memikirkan operasi untuk mentransplantasikan hatinya kepada Anna. Sunyun Water berpendapat bahwa Farfara sangat mirip dengan seorang ahli bedah modern. Diizinkan, dia mengucapkan terima kasih kepada Farfara. Tetapi lebih baik dia bersiap-siap terlebih dahulu dan dia dan pasien akan mempersiapkan transplantasi jantung. Anna bertanya lagi tentang transplantasi. Tidak mengerti apa artinya.
Dia mencoba bertanya tentang transplantasi, tapi Sunyun Water meletakkan tangannya di atas mulutnya. Dia menyuruhnya untuk diam dan meninggalkan Farfara saat ini, sambil menyenandungkan lagu yang ceria sedang mempersiapkan operasi. Meletakkan peralatan medis di atas meja. Sunyun Water berpikir bahwa Farfara bahkan membalik-balik perawatan untuk boneka. Mereka tidak memikirkan apapun. Dia tidak akan ikut serta dalam operasinya. Di luar tembok kota, Sunyun Water bertanya kepada Anna bagaimana perasaannya. Anna bertanya kepada Tuan Naga apakah penyakitnya dapat disembuhkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu hanya kutukan sederhana. Dia bersumpah dengan nama naganya kepadanya. Dia pasti akan sembuh. Anna berpikir dengan rasa syukur bahwa Tuan Naga bahkan memberinya sumpah. Dia berterima kasih kepada Sunyun Water. Sistem memberitahunya bahwa kesukaan Anna telah meningkat 50 poin dan levelnya saat ini adalah 250. Anna mengatakan bahwa dia telah memberikan janjinya, tetapi dia tidak boleh mengorbankan kesehatannya dengan menyelamatkannya. Sunyun Water menyuruh Anna untuk bersantai. Dia akan menemukan cara untuk menghilangkan kutukan itu. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa karakter langka telah terdeteksi. Dia memanggilnya apakah dia ingin menjawabnya. Ini adalah peri pirang. Sunyun Water kagum bahwa NPC langka memanggilnya. Sistem memberitahu Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah minus 9.000. Tingkat kesukaan Anna adalah 250 poin. Tingkat kesukaan Selena untuknya adalah 50. Tingkat kesukaan Evelyn adalah 0. Di Sanctuary of Sin, seorang peri dengan tongkat berdiri di depan patung batu seorang wanita. Dia menoleh ke arah Dewi Agung untuk mendengarkan doanya. Energi kuning mengalir di sekitar gadis itu. Gadis itu meminta sang Dewi untuk menunjukkan keajaiban kepadanya. Dia menekan tangannya ke dadanya dan berkata dengan frustrasi bahwa dia telah gagal lagi. Sunyun Water melihat panel notifikasi dan mengatakan tidak ada tanggapan. Dia berpikir bahwa meskipun dia benar-benar ingin pergi melihat, tetapi ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kepala anjing berjalan di belakang sarang naga di lokasi pembangunan menara api. Salah satu dari mereka memperhatikan kembalinya pemiliknya dan memberitahunya bahwa dia telah kembali. Menara dibangun. Air Sunyun menjawab kepada mereka bahwa mereka cepat. Mereka, orang-orang Soglaf, pasti memiliki bakat dalam bidang konstruksi. Dia mengatakan kepada mereka sambil tersenyum bahwa dengan adanya makar ini, mereka akan segera membangun 4 menara yang tersisa. Sistem mengirimkan pemberitahuan kepadanya bahwa bangunan tersebut adalah menara pemadam kebakaran tingkat 1. Perlindungannya 10.000. Jangkauannya 30 km. Laju tembakan. Homing. 1 anak panah dibagi 10 detik. Bidik manual. 1 anak panah dibagi 1 detik. Ini adalah opsi tercepat. Kecepatannya tergantung pada jumlah tentara. Teknik. Hujan panah api. Jarak 5x5. Sunyun Water mempelajari karakteristik ini dan mengatakan bahwa 1 anak panah dalam 10 detik terlalu lambat. Dia harus terlebih dahulu memeriksa kekuatan apa yang dimiliki menara tersebut. Dia memerintahkan Hippolycius untuk membidik batu dan menunjuknya dengan tangannya. Dia menerima perintah itu sambil tersenyum. Dia mengarahkan target ke batu. Sunyun Water memerintahkan tembakan. Proyektil terbang keluar dari menara. Terjadi ledakan. Pecahan batu berterbangan ke berbagai arah. Ada lubang besar di batu karang yang darinya asap keluar ke berbagai arah. Air Sunyun membuka mulutnya dan berteriak. Dia terkejut dan berteriak tentang bagaimana rasanya. Dan benda kecil ini terhapus berapi-api. Ini jelas bukan versi roket yang disederhanakan. Dia berpikir bahwa tidak mengherankan jika menara itu sangat lambat. Kereta yang begitu besar. Dia akan merefleksikan fakta bahwa jika pembangun menara berbeda, maka efeknya akan berbeda. Dia tidak tahu apakah ini berlaku untuk tentara. Sunyun Water meminta Hippolycius untuk membawakannya 20 kulit binatang. Dia ingin melakukan percobaan. Dia dengan mudah menerima perintah tuannya. Sunyun Water sambil tersenyum, memanggil hewan raja kelinci, memintanya untuk menguji menara dengan raja-raja hewan lainnya. Mereka dengan senang hati mengikuti ke menara pelontar api. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa ada 20 tentara di menara. Karena para prajurit tidak standar, akan ada perubahan di menara penyembur api. Apakah Sunyun Water ingin melanjutkan? Katanya, untuk terus dengan senang hati berpikir bahwa dia benar-benar menebak dengan benar. Air Sunyun melihat serangan gulungan binatang buas dari menara dan memikirkan apa artinya. Tergantung pada kemampuan kerabat, akan ada perubahan yang berbeda. Dia berpikir sambil tersenyum bahwa dengan menara ini, pertahanan gua tidak akan menjadi masalah. Tetap meningkatkan kecepatan dan jangkauannya. Dia bertanya kepada sistem tentang apa yang dibutuhkan untuk menaikkan level menara. Sistem merespons bahwa Anda membutuhkan 10 inti sihir monster api 3 tahap. Sunyun Water mengatakan bahwa terakhir kali dia membunuh helm batu buaya di rawa-rawa dekat pegunungan hutan perak untuk mendapatkan inti dari tahap yang lebih rendah.
Sepertinya sulit untuk menemukan begitu banyak monster tahap 3 di hutan perak. Mungkin ada lebih banyak monster di pegunungan. Sunyun Water berpikir bahwa dia harus mengunjungi pegunungan. Kemudian Anna muncul di belakangnya dan berteriak kepada Tuan Naga bahwa Selena dan Evelyn bertengkar. Dia menanyakan hal itu lagi. Evelyn memeluk Selena, yang berteriak padanya untuk melepaskannya. Tolong. Lalu Selena menekan Evelyn ke tanah dan dia berteriak. Tidak, sudah cukup. Evelyn bergegas menuju ke Sunyun Water dan memanggilnya kakak naga dan mengatakan bahwa dia sangat kesakitan dan menangis. Selena mendekatinya dari sisi lain dan mengatakan bahwa Evelyn yang memulainya terlebih dahulu. Semua penampilan Sunyun Water yang tertawa dan menganggapnya keren. Anna dengan tegas berteriak kepada Tuan Naga bahwa jika dia tidak menghentikan mereka akan meledakkan sarangnya. Dia bertanya dengan kaget apa yang dia bicarakan. Dia berteriak bahwa dia lupa bahwa mereka berdua adalah penyihir. Sistem menginformasikan Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah minus 9.000. Tingkat kesukaan Anna adalah 250 poin. Tingkat kesukaan Selena terhadapnya adalah 50. Tingkat kesukaan Evelyn adalah 0. Air Sunyun datang ke gua tempat Selena dan Evelyn berkelahi. Mereka saling memegang rambut dan berteriak. Air Sunyun meneriaki mereka untuk berhenti. Berhenti, berkelahi dan keluar. Anna berdiri di belakangnya. Sunyun Water marah karena kata-katanya diabaikan. Dia berteriak kepada mereka untuk berhenti berubah menjadi naga dan meledak di antara gadis-gadis itu, melebarkan cakar mereka ke samping. Anna memberitahu Tuan Naga bahwa Selena dan Evelyn bertengkar karena sebuah buku mantra air. Selena tidak mendapatkan latihan. Evelyn hanya melihatnya. Lalu mereka bertengkar. Sunyun Water dengan marah mengatakan kepada mereka bahwa memalukan untuk bertengkar karena hal-hal sepele seperti itu. Di wilayahnya, mereka harus mematuhinya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa lain kali. Dan kemudian dengan tenang mengatakan bahwa mereka harus bertarung tangan kosong dan tidak menggunakan sihir. Evelyn dan Selena menyilangkan tangan mereka dengan marah dan menoleh ke samping. Pada malam hari di hutan, Selena dalam kemarahan memukul pohon dengan tinjunya. Dia berteriak tentang bagaimana segala sesuatu membuatnya kesal. Mengapa dia tidak bisa melakukan apapun? Dia tidak memiliki lengan karena pukulannya. Batu-batu menghujani kepala Sunyun Water dari langit-langit gua. Salah satunya mengenai kepalanya dengan menyakitkan. Dia berteriak kesakitan. Sunyun Water muncul di belakang Selena dan berteriak padanya untuk berhenti. Dan menghentikan Selena yang menyilangkan tangannya di dadanya. Mengatakan pada Tom bahwa ada apa? Bukankah dia sendiri yang menyuruh mereka berkelahi di jalan? Air Sunyun memijat kepalanya dan mengatakan bahwa mereka harus bersumpah. Tetapi tidak perlu berlari dan memukul pohon di malam hari. Dia akan membiarkan orang tidur. Selena menatap dengan marah pada sisa-sisa pohon. Selena kesal, mengatakan bahwa dia hanya merasa seperti bukan siapa-siapa. Sunyun Water memberitahunya bahwa jika dia tidak bisa mengikuti jalan yang sudah ada, maka ada baiknya menemukan jalan sendiri. Selena bertanya lagi tentang menemukan jalan sendiri. Sunyun Water menjawab kepadanya bahwa dia berpikir bahwa karena dia sangat kejam, lebih baik baginya untuk mencobanya dalam ilmu hitam. Selena mengatakan bahwa ilmu hitam bukan untuk manusia. Itu pasti tidak cocok untuknya. Sunyun Water membisikkan kepadanya bahwa, oh, bohong. Menurut pendapatnya, dia juga tidak seperti orang lain. Selena, setelah memikirkannya, mengatakan bahwa bagaimanapun juga, terima kasih kepada naga yang telah menemaninya. Sistem melaporkan bahwa kesukaan Selena telah meningkat sebesar 50. Level saat ini adalah 100. Di suatu tempat di hutan, hari telah tiba. Matahari bersinar cerah. 3 Beast Trolls memuji di tempat terbuka. 3 gadis dengan sayap di belakang punggung mereka mengawasi mereka dari semak-semak. Salah satu dari mereka memberitahu kepala bahwa kelinci binatang ini sangat gemuk. Yang lain mendukung, mengatakan bahwa satu gigitan lemak akan mengalir. Gadis berkuncir kuda mengatakan bahwa Raja Hewan memiliki rantai emas di lehernya. Dia sangat cantik dan dia juga menginginkannya. Gadis berkuncir menjawabnya bahwa ketika ada kelinci hewan besar di hutan, dia mengajukan pertanyaan bahwa kelinci-kelinci ini biasanya makan dengan sangat baik dan memakai rantai. Tapi kemudian dia berkata dia tidak peduli. Bagaimanapun, bahkan Beast Troll aneh ini tidak akan bisa mengalahkan Harpies. Dia menoleh ke yang lain dan mengatakan bahwa ada desas-desus bahwa ada naga di bagian hutan ini. Jadi ada baiknya berhati-hati. Mereka akan menyerang sekitar 3. Gadis itu segera mengatakan 3. 2 Harpies bersiap untuk menyerang. Kemudian mereka bergegas menyerang. Gadis dengan kotak tertawa, berteriak kepada kelinci untuk melompat ke dalam perutnya. Mata Beast Trolls menyala merah. Mereka tumbuh besar. Mereka memiliki otot dan cakar. The Harpies mendarat di tanah lapang dengan kaget. The Harpies menyerang. Beast Trolls muncul di hadapan mereka dengan segala kemuliaannya.
Harpie dengan kotak berteriak minta tolong saat Raja Binatang memukul wajahnya. Dia berteriak bahwa mereka tidak tahan dan harus pergi. Kemudian jaringan energi biru menyerbu mereka. Mereka berteriak ngeri padanya. Kemudian disarang naga. Sunyun Water melihat ke arah Harpies yang ditangkap dan bertanya kepada mereka bahwa mereka ingin menyerang kerabatnya. Harpie dengan kotak menoleh ke naga besar, mengatakan bahwa mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Mereka benar-benar ingin makan. Di belakangnya, saudara perempuannya duduk dan menangis. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu sekawanan Paraton datang dari suatu tempat di hutan dan mengambil gua mereka. Mereka mengambil domba gunung dan membunuh anggota suku mereka. Sunyun Water memikirkan sisi lain. Dia mengerti bahwa ternyata ada sebuah desa pendatang baru di sana juga. Harpie memohon kepada naga besar untuk membantu mereka kembali ke rumah mereka dan menyelamatkan suku mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hannah, kepala Harpie. Hannah bersumpah kepada Sunyun Water bahwa dia membawa sukunya di bawah sayapnya atas keinginannya sendiri dan akan menyumbangkan seekor domba kepadanya. Hannah berlutut di depan naga. Sistem memberitahu Sunyun Water bahwa nilainya saat ini adalah minus 9.000. Tingkat kesukaan Anna adalah 250 poin. Tingkat kesukaan Selena terhadapnya adalah 100. Tingkat kesukaan Evelyn adalah 0. Sunyun Water bingung dan memberitahu Hannah bahwa dia memahami segalanya, tetapi mencoba memakan beas troll ketika mereka sedang buang air. Hannah terkejut dan bertanya lagi tentang hal itu karena mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya dilakukan oleh makhluk-makhluk itu. Sunyun Water melihat pemimpin Harpies. Dia menunjukkan kepadanya semua informasi tentang dia. Di depannya adalah kepala Harpies level 17. Hannah, makhluk tingkat kedua. Tingkat simpati saat ini untuk Sunyun Water, 30 tahun. Dia kagum padanya. Hannah kuat dalam penerbangan, tersentak dari ketinggian, memiliki suara yang manis. Sunyun Water mempelajari karakteristik Harpie dan mengira mereka bukanlah angkatan udara yang buruk. Dia juga berpikir bahwa kelicikan Harpies sangat cocok untuk pengintai yang dapat digunakan untuk melawan lawan. Dan dengan suara yang merdu, mereka dapat membuat pemain bingung. Sunyun Water membawa cakar ke arahnya dan meneteskan darah ke kepala Hannah. Dia mengatakan dengan menyebutkan namanya bahwa dia merespons Harpie. Sunyun Water menyatakan Hannah dan sukunya sebagai kerabatnya. Dia tersenyum malu-malu, memejamkan mata, bersukacita atas hasil ini. Dia menekan tangannya ke jantungnya dan berkata, "Ya, Guru." Salah satu matanya menyala merah. Anna duduk di sebelah Selena. Evelyn berdiri di samping mereka. Anna menoleh ke arah Tuan Naga, mengatakan bahwa dia ingin pergi ke hutan perak. Mereka ingin pergi bersamanya. Air Sunyun berteriak kepada mereka bahwa dia akan pergi ke sana untuk bertarung. Ini bukan untuk mereka pergi dan pergi piknik. Mereka tidak akan pergi kemana-mana. Mereka yang mendengar aumannya menutup mata. Anna berkata dengan frustrasi bahwa dia ingin menghabiskan sisa waktunya dengan Tuan Naga, tidak peduli dalam pertempuran atau di tempat lain. Selena mengangkat tangannya dan berteriak bahwa dia juga bisa membantu dalam pertarungan. Evelyn mendukung, mengatakan bahwa dia juga. Sunyun Water melihat kesiapan para gadis, berpikir bahwa Anna sangat lengket akhir-akhir ini. Dia memikirkan fakta bahwa perilakunya disebabkan oleh penyakit. Sunyun Water memberitahu para pemimpin Dogeats dan Beastros bahwa saat dia pergi, jika ada orang yang memasuki hutan, mereka harus melakukan segalanya seperti biasa. Mereka harus meletakkan jebakan atau sesuatu yang lain di peti terbuka, tetapi tidak mengizinkan pemain masuk jauh ke dalam hutan. Mereka dengan senang hati menerima perintah tuannya. Naga terbang ke bebatuan, diikuti oleh Harpa. Hannah berteriak kepada Sunyun Water bahwa ini adalah gua mereka, menunjuk ke gua yang terlihat di depan. Mereka mendekati gua di dalam batu. Air Sunyun mendarat di depan pintu masuk gua. Anna terlihat di tangan Nego. Hannah memberitahunya bahwa Paraton ini ganas dan berbahaya. Jadi dia harus lebih berhati-hati saat bertarung dengan mereka. Dia meminta pemiliknya untuk berhati-hati. Dia menjawab bahwa dia mengerti. Dia berpikir tentang fakta bahwa dia membawa Anna dengan sia-sia, karena bisa berbahaya di sini dan dia belum pulih. Dia mengendus udara dan menyadari bahwa gua itu berbau darah.